usai tragedi Kanjuruhan, para supporter kompak untuk menyudahi segala rivalitas yang sudah lama terjadi. Tak terkecuali ketiga supporter dari wilayah Jawa Tengah DIY atau biasa disebut Mataram Raya. Lalu apakah nantinya deklarasi ini akan bertahan selamanya atau hanya sementara? Bersama saya Sinaris Yahaan, mari kita telusuri damai nyata di balik supporter sepak bola. Hanya di Infact, uncover the real fact. Tingginya rivalitas antar supporter di Indonesia menimbulkan banyak peristiwa dan tragedi yang terjadi di dunia sepak bola. Layaknya supporter Persib versus Persija, Arema versus Persebaya, hingga balada rivalitas antara supporter Mataram Raya. Rivalitas kerap kali terjadi karena adanya perbedaan geografis dan juga fanatisme supporter. Bahkan, sebagian dari mereka menganggap dirinya sebagai pemain ke-12. Sama seperti tragedi Kanjuruhan berawal dari turunnya para supporter Arema ke lapangan saat laga Arema versus Persebaya telah selesai. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Jika kita melihat 23 tahun lamanya, rekor tak terkalahkan Arema di kandangnya melawan Persebaya. Stadion Kanjuruhan dianggap menjadi kutukan bagi tim dengan julukan Bajul Ijo tersebut. Namun kutukan itu pun dipatahkan saat kekalahan Arema pada 1 Oktober 2022 lalu. Tahun 1993 terjadi tawuran hebat antara supporter Arema dan Persebaya. Hal tersebut diduga sebagai titik awal terjadinya konflik. Konflik antar supporter di Indonesia memang sudah menjadi hal yang biasa. Penyebabnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketika kompetisi sepak bola Indonesia ini dijalankan, manajemen terhadap kerumunan, manajemen terhadap crowd, mitigasi terhadap kemungkinan kebencanaan itu tidak diantisipasi dengan baik oleh panpel, oleh federasi dan operator liga. Maka kemudian terjadilah lempar-lemparan antar supporter dan kemudian terjadi konflik horizontal yang melibatkan antar supporter. Nah, kalau kita tarik misalnya kan persoalan Solo dan Jogja itu kan bisa dilacak dari katakanlah tragedi di kandang Menjangan tahun 1998. Rivalitas Mataram Raya kental terjadi antara PSIM dengan Persis Solo yang disebut Derby Mataram. Sementara PSIM dengan PSS Sleman disebut Derby Yogyakarta. Adapun naiknya tagar Mataram is Love di media sosial Twitter dan Instagram merupakan momentum di mana tiga supporter Mataram Raya kompak untuk menyudahi rivalitas masing-masing. Saat ini saya sudah bersama dengan Agus Warsop, selaku salah satu inisiator dari Mataram is Love. Selamat siang, Mas Agus. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, boleh mungkin diceritakan sebenarnya Mataram is Love itu apa sih, Mas? Jadi yang sebelumnya itu selalu jadi perdebatan ya Mbak, antara Mataram is Blue, itu PSIM Jogja, atau Mataram is Red, itu Persis Solo. Pada akhirnya kita yang sering bertikai di situ dan kita memutuskan untuk berdamai dan muncullah Mataram is Love itu sih. Nah, kalau untuk langkah awalnya kenapa bisa ada terbentuk gerakan Mataram is Love itu seperti apa, Mas? Cuma berawal mungkin dari Twitter, dari awal mulanya itu saya lihat dari tweetnya teman-teman Garis Keras Bernyawa yang mungkin berstatement ke arah sana. Pada akhirnya saya retweet, terus lanjut saya juga nge-tweet juga. Itu. Nah, dari situ mulai bergulir ke teman-teman Jogja, teman-teman Sleman, teman-teman Solo. Nah, setelah Twitter tadi, kemudian juga pertemuan, apa langkah nyata yang dijalankan sama para supporter untuk mendeklarasikan Mataram is Love ini? Lanjutkan. Dari Solo, mungkin dari Jogja, dari Sleman juga responnya bagus. Pada akhirnya ada yang muncul di Prambanan, kita ketemuan yuk di Prambanan, kita bikin doa bersama kayak gitu. Sedangkan di waktu yang bersamaan itu sebenarnya sudah diagendakan ada doa bersama dari teman-teman Arema Klaten dan Alaska kalau tidak salah.
Alaska itu aliansi supporter di Klaten. Membuat acara doa bersama di Gedung Juang 45 Klaten. Kita lanjut pindah ke Delanggu. Di istilahnya di base campnya teman-teman RPK Pasopati Klaten. Nah di situ komunikasi salah satunya membahas acara yang di Mandala Krida besok harinya, malamnya itu. Untuk acara tanggal 4 Oktober itu sebenarnya kita hanya ingin turut berbelasungkawa dan doa bersama dan juga sholat gaib untuk korban tragedi di Kanjuruhan. Kemudian kita juga turut mengundang teman-teman dari Persis Solo sama Ultras Garuda. Kita sebagai Pasopati sangat antusias sekali dengan undangan tersebut karena ini pertemuan awal dari sekian tahun kita tidak pernah bertemu. Dengan sekian banyak Pasopati kita hadir ke sana, ini merupakan hal yang luar biasa. Kemarin setelah tanggal 4 itu Slimania mengadakan pertemuan dengan beberapa elemen supporter Solo, contohnya seperti Ultras dan Garis Keras. Itu untuk membahas langkah apa sih yang akan diambil selanjutnya. Kalau Persis ada teman-teman yang di Pasopati ini membuat semacam gambaran ataupun di tempat-tempat di dinding-dinding itu tertulis Mataram Islop. Itu banyak sekali di Kota Solo dengan bergambarkan simbol Persis Solo, PSS Sleman, dan satunya Brajamusti ataupun PSIM Mataram. Pada saat kita kumpul bareng di pelataran Stadion Mandala Krida, kita akan ada pertemuan-pertemuan kembali untuk membahas perdamaian. Pertemuan antara supporter Persis, PSS, PSIM itu sebenarnya sudah lama dan mungkin kedepannya akan dilakukan pertemuan secara resmi untuk membahas langkah apa yang akan kita tuju untuk untuk langkah perdamaian inilah. Sebenarnya kita nggak begitu seneng ya ketika dipertemukan secara resmi. Itu kan biasanya hanya istilahnya hanya pengurus-pengurus saja, dan itu menurut kita cuma acara simbolis. Itu nggak begitu berhasil, selama ini nggak berhasil.